Kita awal informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah India tengah mempertimbangkan untuk sementara menghentikan operasional seluruh pesawat Boeing. Ini kita satu lagu dulu ya Kak, jadi sekitar 4 menit baru kita on. Apa? Sekitar 4 menit lagi baru on. Siap. Satu lagi. Kamu teman Pro 2, Sabtu pagi 14 Juni 2025 ya. Kayak biasa kita hadirin lagi nih, ada Musikpreneur buat kamu. Ya pastinya kita menghadirkan sosok-sosok penting teman Pro 2 di balik industri musik tanah air ya, terutama di kota Samarinda. Dan kali ini barengan lagi sama aku Rija, teman Pro 2 untuk Musikpreneur kali ini ya. Dan kita kedatangan tamu spesial yang baru-baru aja ini udah ngerilis satu single baru ya. Kalau kamu dengar lagunya pasti bikin kelepek-kelepek minta nambah weh. Nah, kita mau kenalan dulu ya sama musisi rapper asal kota Samarinda ini. Ada Kak Ovan Anggono. Oke, halo, selamat pagi. Yang dijawabnya langsung gini dong. Yo iyo. Emang kalau rapper agak beda ya, Kak ya. Betul. Oke, Kak Ovan Anggono. Itu biasanya dipanggilnya Doji ya, Kak ya. Itu ya. Tapi untuk teman-teman yang di scan aja. Tapi untuk di luar-luar yang ya aku pakai nama Ovan Anggono itu. Oke. Jadi Berarti panggil Ovan aja. saya panggilnya Ovan aja ya. Memang cuman circle yang boleh manggil Doji ya. Ntar aku masuk circle-nya aja dulu deh Kak ya. Oke, gimana kabarnya Kak Ovan? Baik, luar biasa. Ini kayaknya mendung di sini, tapi pas perjalanan ke sini tadi nggak hujan ya. Untung aja nggak hujan. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lanjut pastinya teman Pro 2 gimana sih ini lagu terbarunya Kak Ovan. Tapi aku mau kenalan dulu soalnya nggak kenal ya Kak ya. Iya kan, kalau nggak kenal biasanya segan gitu. Jadi supaya nggak segan, nggak saling segan, kita pulang aja. Iya, nggak sesiaran. Nah, oke. Semuanya mungkin boleh dijelaskan dulu nih Kak ya, untuk kakaknya sendiri nih awal mulai bermusik itu sejak kapan Kak? Awal mulai bermusik sejak 2008. Oh itu. Iya, tapi itu masih belajar cari jati diri sampai ketemu di 2013 dan akhirnya membentuk komunitas namanya Samarinda waktu itu. Oke. Nah di zaman-zaman itu aku masih pakai nama Dogi itu. Terus di akhir-akhir sampai tahun 2018 berapa? 23 baru aku putusin untuk nama Ovan Anggono itu aja supaya lebih bisa nyebar ke masyarakat gitu loh. Kalau Dogi kan kayak orang ini ya. Kayak gitu banget loh. Agak kasar gitu ya kayaknya. Tapi padahal di zaman aku waktu dulu kayak keren aja dipanggil WhatsApp dong gitu-gitu kan. Iya. Aku tadi bacanya Dauji tuh. Iya betul. Ternyata itu lain ya Kak ya. Jadi mulai bermusik itu sebenarnya dari 2008. Betul. Itu udah rap. Udah nge-rap. Udah nge-rap dari 2008 baru mulai menekuni banget gitu ya, diseriusin itu di 2023. Nah, itu yang pertama kali Ovan Anggono ini, proyekan ini. Kalau sebelumnya kan komunitas Samarinda. Di komunitas itu udah mulai bikin lagu gitu atau gimana nih? Sudah bikin album, kompilasi segala gitu-gitu. Wah, itu umur berapa tuh Kak? Umur berapa ya? Umur mungkin lulus kuliah SMA gitu. Lulus SMA udah. Nah, pas kuliah itu kuliah sampai berantakan ya gara-gara ngurusin teman-teman di Samarinda itu. Oke. Jadi setelah kuliahnya berantakan karena musiknya. Tapi nggak ada penyesalan di situ nggak sih Kak? Enggak sih, karena semua yang kita jalanin kan sudah ya itu yang kita pilih gitu loh. Jadi kalau nyesel ya berarti salahmu, kenapa kamu milih itu. Aku gak mau nyalahin pilihanku gitu loh. Cukup bangga dengan pilihannya. Betul. Gitu ya Kak ya. Jadi sejauh ini sendiri udah berapa single yang dirilis dari nama Ovan Anggono nih Kak? Baru dua. Tapi kalau itunya tadi? Dogi itu udah satu album ada. Judulnya Proses. Itu 2018 aku rilis. Tapi ya nuansanya berbeda dengan yang Ovan sekarang aku bikin. Kalau yang kemarin lebih underground, lebih kayak hardcore rap gitu-gitu. Agak suara-suara yang serak-serak dan musik-musik yang keras kayak gitu-gitu. Oke. Nah kalau yang sekarang aku lebih ke anak indie. Oh, anak indie. Nyore. Oh, siap. Itu lirik-liriknya juga bukan beda. Indie sih, anak folk. Folk. Beda ya Kak ya? Beda. Indie folk kan bisa juga tuh. Kalau indie kan independen, sebenarnya itu indie itu bentuk kita
masuk ke industri musik mau yang independen atau yang major label kayak gitu loh. Genrenya tapi folk gitu ya. Genrenya. Maklum Tapi ya. pergerakannya indie. Jadi kan di 2008-nya itu hard rock lah ya, genre yang diusung ini baru-baru pas pakai nama Ova Nanggono lebih ke folk, rap, hip hop gak sih? Iya. Hip hop. Lebih ke conscious rap. Jadi kayak rap kesadaran gitu. Oke. Jadi menyuarakan isu sosial tapi lebih santai lah. Bahkan nggak yang ngotot kayak demo gimana gitu-gitu. Jadi dari rap ini sendiri pun sebenarnya genrenya udah beda-beda gitu ya Kak. Rap ini kan ada banyak ya, ada jazz, ada conscious. Saya baru-baru juga nih aku kayak tahu conscious nih. Itu boleh dijelasin ya beda-bedanya Kak? Mungkin. Tergantung, ini kita bisa ngeliat dari sudut kan rap ini kan asalnya kan dari Amerika sana kan. Nah orang-orang sana tuh bisa bikin sub-genre berdasarkan letak geografis gitu-gitu dan berdasarkan apa yang mereka dengar. Kayak misalnya dia anaknya suka musik blues, ya udah dia bikin blues tapi dirapin gitu, sampel-sampelnya musik-musik blues. Terus ada yang jazz, sampel-sampel musiknya jazz gitu-gitu. Nah itu ada subgenre masing-masing gitu. Terus kalau yang berdasarkan daerah tuh kayak East Coast, West Coast gitu, South Side, terus North Side gitu-gitu beda-beda itu. Karena semua pengen menonjolkan potensi daerahnya masing-masing. Kayak misalnya di Pantai Barat, mereka kan lebih ini kan, lebih chill. Jadi mainnya G-Funk, sebutannya mereka G-Funk gitu-gitu musiknya yang lebih kayak kalau kamu nonton film-film yang apa? Kayak pakai mobil lowrider itu yang bisa naik-naik ini. Oh iya tahu. Yang ceper itu. Nah, itu tuh di sekitaran Pantai Barat. Nanti kalau yang di timurnya karena dia lebih kota-kota industri, jadi lebih keras dia hip hopnya. Kerasnya dalam arti kayak ngeritik-ngeritik kayak masalah perbudakan kayak gitu-gitu. Nah dia nggak hura-hura. Kalau yang hura-hura di barat tadi, yang di timur lebih ke pergerakan proletarnya itu. Kayak gitu-gitu sih. Ada kok di Wikipedia ya kalau mau. Nggak paham sih saya tetap ya. Ya buat teman-teman yang mau mulai. Iya, tapi tetap conscious rap yang diusung ini untuk lebih mengkritik tapi secara halus gitu ya Kak ya? Enggak sih, sebenarnya lebih ke kita ngelihat diri kita gimana, dan sebenarnya ketika kita udah paham diri kita ya gitulah lingkungan kita gitu loh. Jadi aku coba kenali diriku untuk mengasih ide ke teman-teman, ternyata tuh dunia kayak gini loh. Tapi lewat diriku, kayak gimana sih? Kayak kita memahami tata surya, tapi kita ngelihat tubuh kita gitu loh. Ternyata ini mirip kayak tata surya loh. Misalnya kita apa gitu. Kayak gitu itulah pokoknya. Wah, jauh banget ya Kak. Agak di luar nalar. Jadi aku kayak sebenarnya lagu-lagu yang kuusung di genre ini tuh lebih ngeliat diriku yang dalam gimana, tapi ku kaitkan dengan kehidupan sekarang, lingkungan sekarang gitu loh. Kayak kayak masyarakat isu sekarang sekitar gitu. aja gitu ya Kak ya. Jadi sejauh ini pun udah pernah nyoba berapa genre lagu Kak kalau bisa dibilang, sampai akhirnya menemukan yang paling cocok adalah conscious rap? Baru 2 sih. Awalnya tuh aku suka sama Snoop Dogg, makanya nama aku Doggy ya kan. Oh iya. Nah Snoop Dogg tuh dari Pantai Barat dan dia lebih ke yang nyantai tadi itu dan musik-musik G-Funk gitu-gitu. Nah awalnya itu. Terus habis itu ternyata dikenalin sama lagu-lagu yang lebih underground rap dari Jerman. Dan aku tertarik juga. Akhirnya yang pas Doggy itu proyekannya aku itu. Habis itu kembali lagi ke yang sini, yang conscious rap ini, tapi lebih fokus ke musik yang kayak gini. Oh iya. Jadi ada 3 mungkin lah. 3 genre yang udah aku jajal di hip hop. Tapi kalau yang di lain belum. Belum ya. Belum. Nah, tapi sejauh ini yang paling cocok ini hip hop aja. Hip hop dan ini ya yang conscious ini. Iya. Oke. Next mau coba-coba genre lain mungkin? Boleh, tapi bukan genre lain sih, lebih ke kolaborasi sama teman-teman sih. Oh, lebih ke situnya aja. Tapi ya udah mentok ini paling kakak banget gitu lah ya rap yang ini ya. Kalau kamu tahu Ovan ya kamu tahu ini kayak gitu loh. Oh ya, ciri khas ya. Tapi kalau kamu pengen denger Ovan sama jazz ya udah ketemuin aja mereka. Ovan sama gitaris jazz misalnya siapa gitu. Kan bisa di collab gitu kayak Bondan and Futu Black gitu ya kan. Aku ingatnya itu aja teman berdua. Pengen kolaborasi sih. Iya. Ini kalau dari genre conscious rap ini sendiri itu yang jadi inspirasinya kakak tuh siapa? Musisi mungkin yang jadi? Yang lokal atau yang boleh luar? Lokal boleh luar lah aja. Kalau yang lokal sih tapi udah meninggal, namanya nggak kenal aku. Malang dan dia udah meninggal, dan lagu-lagunya tuh lebih bagus-bagus lah. Terus kalau yang sekarang ada yang namanya gitu-gitu. Oke.
Ya, jadi istilahnya kayak itu yang jadi inspirasi Kak ya, kayak dalam bermusik. Oke. Nah ini boleh deh kita langsung ke single terbarunya Kak Ovan aja nih. Judulnya Cowboys Kota. Ini benar nggak bacanya? Kata-katanya agak beda lagi nih. Cowboys. Yuk WhatsApp bro. Nah, terus single pertama itu bawa kembali ya Kak ya 2023 baru kemudian Cowboys Kota. Nah, boleh dijelasin ini lagunya Kak berceritanya tentang apa sih? Yang Cowboy ini. Yang Cowboy itu awalnya aku ya itu tadi karena ngeliat lingkungan sekitar kayaknya kita nih naik motor semua deh. Dan di era sekarang nih kan cowboy kan naiknya motor kan bukan kuda lagi kan. Kuda besi kan. Dulu cowboy itu ya. Kuda kan. Oh iya. Dan sekarang kan kayak motor kan sebutan istilah lainnya kan kuda besi kan. Oke. Nah, tapi di kota gimana sih? Jadi aku ngeliat juga lingkunganku tuh banyak anak motor kayak anak tim pelumas gitu-gitu kan. Amor ya. Bukan Amor. Bukan, beda ya. Beda lagi. Lebih anak-anak motor custom. Jadi motor-motor yang kayak di chopper gitu lah, motor chopper yang gitu-gitu. Pokoknya ada di sampulnya tuh. Model motornya kan beda kan sama Amor. Agak gede gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya motor-motor biasa, motor-motor laki yang ada tapi dibikin kayak gitu. Nah, aku ngeliat lingkungan teman-temanku gitu semua kan, jadi terinspirasi dari situ awalnya. Tapi aku coba kaitkan aktivitas berkendara ini kayak kita hidup dan kita jalani hidup tuh kita jalani hidup kayak kita berkendara gitu nah aku coba masukin pengalamanku selama aku hidup ya kan, yang mungkin nanti tuh ada yang relate lah. Karena jalurku kayak gini kan pasti ada aja bang yang relate sama jalurku yang aku lewatin. Oke, paham. Ya kayak gitu. Misalnya kita menjalani hidup seperti berkendara ya, kadang ada tikungan, ya, naik gitu. turun, kadang ada lobang, masuk got gitu ya. Kadang iya capek, kan? Kadang capek di jalan, jangan dipaksain, nanti nabrak, mending berhenti aja dulu. Oke. Jadi lagunya seputaran itu. Iya, seputaran itu. Aduh, jadi ketawa sendiri ke teman radio ya. Next, ini juga kan kayak jadi istilahnya konsepnya atau filosofisnya tadi hidup tuh bagaikan berkendara. Ini diproduksinya di mana nih Kak? Jadi di Chosen One Record. Chosen One Records itu tempat produksi apa, rumah produksi Kakak sendiri gitu ya? Betul. Studio rekaman. Studio rekaman. Iya Kak. Ini jadi berarti selain sebagai musisi bisa dibilang Kakak ini juga produser. Betul. Produser terus nulis lirik sendiri juga. Betul. Master mixing juga sendiri. Betul. Promo sendiri juga. Betul. Luar biasa. Indie banget Kak ya. Nah itu makanya yang nggak aku kesesali kenapa aku harus milih ini daripada kuliah. Karena aku bisa ya jadi pengalaman itu lebih berharga ketimbang aku harus kuliah. Oh iya, langsung kuliah di ini ya Kak, kuliah kehidupan langsung ya, jalani derita. Oke. Ini kalau bisa dibilang kayak namanya jadi musisi indie yang apa-apa mandiri tuh. Semuanya belajarnya sendiri dari nulis, aransemen, mixing, mastering, sampai promo juga sendiri. Apa yang jadi tantangan Kakak nih ya Kak? Yang sampai sekarang mungkin kayaknya tuh kalau bisa dibilang gede banget yang selalu dihadepin gitu ya kan dalam setiap memproduksi lagu, dan gimana cara Kakak buat ngatasin itu? Tantangan terbesar? Tantangan terbesar lebih ke keraguan orang sekitarku. Mereka meragukan aku. Underestimate ya? Iya, betul. Dan itu yang paling susah buat aku lawan selain dengan pembuktian-pembuktian yang aku bikin. Kadang tuh mereka tuh kayak, udah ngapain musik-musik terus, mending cari kerja kamu, gitu-gitu kan. Nggak dapat apa-apa kamu di Samarinda, kayak gitu-gitu. Menurutku Samarinda nih masih cair deh. Maksudnya belum padat-padat banget. Maksudnya masih bisa kita goyang gitu loh, kayak. Iya. Kayak misalnya nggak ada aturan baku yang harus nggak boleh bermusik gitu. Iya, ya itu kita bikin yang terbaik di Samarinda, kita bakal jadi pionir di sini gitu loh. Pelopornya lah. Iya, maksudnya belum kayak Jakarta yang kamu harus bersaing sama yang udah legend atau kamu harus bersaing dengan. Nah, menurutku itu peluang, dan orang-orang sekitarku tuh nggak ngelihat itu sebagai peluang, ngelihatnya sebagai kayak buang waktu. Kamu kalau mau bermusik ya ke Jakarta, masih berpikir kayak gitu. Padahal kita kan mulai dari apa yang kita bisa raih dulu kan, nggak usah terlalu, kita nggak bisa ngeraih Jakarta, ngapain kita harus mulai dari sana. Benar. Kita bisa kenal RRI ya
ke RRI aja dulu gitu. Nah, ngapain harus ke apa gitu, misalnya radio-radio yang lebih terlalu jauh banget iya ya betul, kayak. muluk-muluk kan. Ya gitu sih, lebih ke keraguan orang-orang sekitar aja. Sering menghadapi itu. Betul. Terus gimana cara kakak ngatasinnya supaya nggak begitu diambil hati mungkin atau gimana? Jadiin bahan bakar. Wih, iya udah nyalakan dulu apinya bos. Betul. Itu kan udah dia kan ngasih kayak kayu bakar kan. Oh Terus iya, aku nyalain aja. ya. Bom sekalian kan? Jadiin semangat untuk ini apa ya kayak, wah aku bakal buktiin kok kayak gitu loh. Baik. Orang bilang susah bikin album, kamu harus bikin gini, kamu harus butuh duit segini. Kebuktiin gitu, aku nggak butuh duit. Apa yang aku punya, apa yang aku punya itu yang aku manfaatin gitu loh. Okay. Aku bisa bikin musik, ya aku nggak perlu bayar orang untuk bikin musik. Buat sendiri? Iya, buat sendiri. Jadi album. Nah, kayak gitu loh, pembuktian gitu yang selama ini coba aku ya untuk menghadapi underestimate tadi itu. Gitu. Terus gimana sejauh ini? Itu masih tetap ada walaupun kakak sudah membuktikan atau gimana tuh? Ya perlahan mulai berkurang lah. Mulai berkurang ya. Karena mereka langsung, ternyata bisa ya. Malah mereka lebih salut ke aku. Oke. Aku salut sama kamu Pan. Konsisten dari awal kayak gini dan kamu coba tunjukin itu nggak omdo gitu loh. Ya gitu sih. Jadi sebenarnya kalau untuk melawan yang kayak gitu-gitu butuh yang namanya konsistensi, bukti dan ketekunan, kegigihan, tanggung jawab. Oke, baiklah kalau gitu. Mantep bro, udah dapet nih ya. Nah, tapi kalau misalkan disuruh milih antara satu nih kayak, kakak ini jiwanya lebih prefer kemana sih sebenarnya untuk jadi produser, jadi musisi aja, atau lebih suka memang kayak nulis lagu aja, atau lebih kemana? Jadi musisi yang menulis lagu, aku anggap itu jadi satu bagian ya. Kayak produser juga sih, menulis lagu juga. Tapi, bedanya antara dua itu, aku harus tegasin bahwa kalau misalnya aku nge-produce, aku harus dapet duit. Tapi kalau aku jadi musisi, itu nggak harus dapet duit gitu loh. Oke, paham. Nah, bedanya itu. Jadi dua-duanya sama-sama penting sih. Tinggal ininya waktu aja, aku ada waktu nggak untuk itu gitu loh. Soalnya aku kerja juga kan, harus memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Iya. Soalnya kalau produksi lagu kan kakak memproduksi lagu orang dong, butuh dapat harus dapat dong ya kan. Gitu. Kalau mungkin kalau jadi musisi kan mungkin selain bisa dapat cuan juga sih dari situ, tapi kakaknya seneng. Tapi poin utamanya ya senang itu tadi, kita bisa bebas tanpa dikontrol. Kamu harus bikin lagu kayak gini Pak. Tapi kan itu kan kita kan karena indie kan. Beda kalau major yang udah. Nah aku rencananya di Chosen One itu aku mau jadiin kayak gitu. Aku cari talent-talent yang aku punya ide, misalnya kamu bagus bikin lagu cinta deh. Ayo kita kontrak berapa gini selama sebulan kamu bikinkan lagu gini, anunya ini sampai ujung sampai akhir. Nah aku mau di tahap itu nanti ke depannya. Oke. Kedepannya rencananya ya kayak dan mau mulai sudah menjalankan itu. Oke lah. Nah teman Prodan, ntar kita bakal coba bahas lebih lanjut lagi ya soal dunia permusisiannya rapper Kota Samarinda nih gimana sih ya kalau dari sudut pandangnya Kak Ovan Anggono ya. Kamu juga yang mungkin mau tanya-tanya sama Kak Ovan boleh banget ya ke teman Pro2 DM aja Instagramnya RRI Pro2 Samarinda atau boleh WhatsApp kita 08125878787885 atau boleh gabungin juga di Twitter live chatnya RRI Digital. Ntar aku balik lagi, stay tune terus. Berapa segmen? 3 segmen kah? Kenapa? 3 segmen kah? 3. Ini kayaknya jadi 2 aja sih. Pro2 Samarinda ya. Masih bareng sama aku Lija. Dan kita masih bakal ngobrol sama Kak Ovan Anggono nih ya. Sebagai musisi rappernya Kota Samarinda tahun Pro2. Nih kalau aku balik lagi ke lagunya kakak tadi kan, kalau bisa dibilang itu lagunya adalah bentuk surat jalan lah ya. Kalau bisa dibilang kayak gitu ya Kak ya. Betul. Yang pengen disampaikan mungkin gitu untuk siapapun yang mendengarkan. Tapi kalau menurut kakak sendiri, lagunya tuh sebenarnya ini menunjukkan untuk siapa sih Kak? Apakah untuk ada orang terkhusus gitu nggak sih yang pengen disindir lewat lagu? Nggak ada ya? Ini lebih ke apa ya? Lebih aku tuh lagi cari teman, ya kan? Aku lagi cari teman dan aku coba ngefilter temanku dengan cara aku bikin lagu ini. Jadi siapa yang suka sama lagu ini temanku berarti. Kayak gitu. Karena ya memang kan tiap orang kayak punya genre musik favoritnya masing-masing gitu ya. Jadi kakak menelurkan ini. Kalau dia relate, kayak misalnya dia
apa ya? Kayak kadang ada dua tipe orang kan, kayak kalau ngeliat lagu itu ya biasa aja gitu kan. Tapi ada yang kayak kayaknya ini aku banget deh. Yang nah aku tuh di lagu itu tuh aku lagi ngebuat itu gitu. Dan siapa yang ngerasa aku banget nih, berarti itu temanku gitu loh. Nanti siapa tahu kedepannya kita bisa bisnis apa kayak gitu. Oh enggak, jadi fansnya kakaknya gitu kan? Iya, panutanku. Jangan. Kita kolaborasi apa kayak gitu-gitu nah. Tapi dari kebanyakan lagu-lagu, kan kakak ini penulis lagu juga lah bisa bilang ya kan. Dari kebanyakan lagu-lagu yang kakak buat ini, lirik-liriknya tuh memang bentuk perenungan aja kah atau gimana nih kak? Iya, di Ovan Anggono lebih ke situ. Lebih perenungan aja. Konsep dari awal yang aku bentuk emang kayak gitu. Ntar kalau buat kritik-kritik aku pakai nama sama-rendah. Ada tuh ya kayak gitu ya. Iya. Yang lebih hard rock itu ya. Oke. Nah, ini kan kebanyakan juga kalau dapat ide-ide tuh setelah ngapain nih kak? Setelah ngapain ya? Setelah ngelewatin momen per momen yang kita lewati. Langsung dapat aja gitu idenya, langsung ditulis gitu. Kayak misalnya ini. Iya. Momen kayak kita ketemu di RRI, ketemu sama orang baru, itu kan bisa jadi ide juga. Iya. Nah kayak gitu-gitu loh. Itu harus punya sense itunya ya kak ya. Iya. Kepekaan soal kayak gitu-gitu. Iya, untuk membuat lirik lagu yang bagus gitu. Itu gimana tuh menurut kakak? Itu semua orang pasti punya caranya masing-masing kan. Yang jelas seiring berjalannya waktu itu pasti bakal bertumbuh. Itu aja sih. Kayak apa ya? Jam terbang gitu loh. Oke, paham. Ya awal kamu bikin tulisan ya mungkin apa sih ini gitu loh. Tapi kalau dilatih terus kan lama-lama orang malah akhirnya gitu. Menemukan sendiri kayak ciri khasnya kakak tuh gimana. Iya, nah gitu aku kan juga ngulik-ngulik juga tuh dari semua gaya rap yang ada di dunia ini gitu kan. Mana sih yang cocok, kayak aku dibilangin temanku, kamu ikutin gayanya Eminem aja, bagus tuh ngerapnya cepat gini. Pasti kamu bakal lebih terkenal tuh, lebih wow gitu. Tapi bukan aku banget. Aku pengennya nyantai aja, nggak pengen buru-buru. Coba dong kak. Apa itu? Praktek gimana? Iya, praktek nge-rap sekarang. Iya, gak mau dong. Nanti kan siapa tahu teman Pro 2 ada yang cocok nih. Kan tadi nyari tuh. Yang temenku nih mana nih gitu. Nanti baru pada nyari itu lagunya kan. Secara digital udah ada ya kak ya? Sudah. Nah, tuh. Oh, maksudnya yang lagu Kobe Kota dibawain secara akapela gitu kan? Iya, sedikit. Kalau kalian bahasanya tuh rap. Bagian reference, iya itu kan ini kalau rap tuh ada refnya juga gak sih? Hook, kita lebih nyebutnya hook. Hook, oke. Ref itu bagian hook. Kalau verse ya verse, ya kan kalau di verse juga ya ayat. Nggak tahu. Kayak misalnya yang bagian ininya, bukan refnya tuh kan? Betul. Ya kayak gitu. Coba kak. Ya jadi itu. Iya coba. Aduh malu. Apa nih? Kasih intro dulu. Apa? Please welcome gitu. Please welcome Ovan Anggono. Yo. Jadi lagu ini buat kalian yang ngerasa kalian temanku. Wah. Liriknya adalah kayak gini. Kendara sambil tegur sapa tetangga tenggara, lanjut gas ke utara pakai rasa. Temukan yang kau cari sama rasa. Temukan yang kau cari, kontak tancap. Geber sampai panas temen kontak mantep. Lanjut bergegas pas lepas landas. Susur di sudut kota penuh bahan bakar. Ku coba sulut kelana. Lewati banyak persimpangan rencana. Benturin banyak kepentingan kepingan. Puzzle dalam hidup coba rangkai. Otak rantai roda baku putar dengan andai. Sampai temuin jalan buntu. Menepi sejenak ngerontokan semangat untuk jadi lebih baik dari kemarin. Puter balik kompas jika rasa penuh yakin. Jalan dalam kabut, nyali pantang surut. Panggil nahkoda jika problema serasa laut. Salut buat veteran jalur indie yang jaga lingkaran kecil sampai detik ini kendara. Keren guys. Dia bilang gitu. Liriknya tuh juga kayak syair gitu kan, semuanya a i rima. Oh ya rimanya. Betul. Rima. Terus gitu. Kayak bisa aku bilang sih para rapper ini orang-orang yang memang apa ya, mungkin pinter berdiksi gitu ya kak ya kan. Kayak kita ngedengerin itu harus ngedalamin ini maknanya apa ya gitu. Iya, harusnya dia kalau kamu mau jadi rapper dari awal
dari SD kamu jago bahasa Indonesia. Oh. Tapi aku enggak sih. Kakak kuliahnya sastra ya? Enggak juga. Apa tuh? Aku dulu di STIMIK, Wisida. Oh, IT? TI. Ambil TI. Masih agak nyambung lah dikit itu, Kak. Enggak, jauh sih. Bukan bahasa ini, bukan bahasa sastra, bahasa pemrograman. Pusing. Pusing deh, langsung 0101 tuh gitu ya, Kak ya. Oke. Nah, ini sendiri sempat aku kayak ngecek juga nih, Kak, di sosial medianya. Kakak itu kan ada sempat wawancara gitu ya, Kak. Ini yang ngomongin soal skena underground. Wis, ini apa sih, Kak? Yang mana tuh? Skena underground yang sama Kak Aul. Oh, jadi itu ceritanya tuh kemarin kita lagi di acara Record Store Day. Record Store Day itu kayak acara tahunan untuk teman-teman penghobi koleksi apa sih kayak piringan hitam apa gitu-gitu. Nah itu tempatnya untuk mereka tuh tukar-tukaran gitu atau beli-beli gitu-gitu barang-barang merchandise dari teman-teman lokal Kaltim. Okay. Nah itu ada acara di situ, terus aku coba bikin dokumentasi untuk acara itu. Dokumentasi pribadi sih, ya aku tanya-tanyain ke mereka apa yang datang, kamu sebagai apa nih datang ke sini gitu. Aku sebagai pengunjung aja bang, oke. Jadi gimana nih acaranya gitu, gini ya sesuai di YouTube itu. Terus dia bilang untuk ya skena underground ya skena yang kita yang nggak disorot pemerintah, yang nggak disorot underground. Iya, maksudnya label-label atau brand-brand besar kayak Sampurna apa gitu-gitu kan. Itu kan brand-brand yang nggak boleh ya. Maksudku itu yang nggak disorot itu. Tapi kita tuh pengen bermusik. Nah, ya istilah kita ya skena underground bawah tanah kan. Oke. Kayak gitu. Kelihatan gitu ya, Kak ya. Oke. Nah, ini juga sempat kayak Kak Alvan tuh kayak ngajakin teman-teman buat ikut memproduksi Cowboys Kota. Itu ada memang sempat gitu. Iya, itu tadi itu salah satu upayaku supaya apa ya? Kadang kan kita kan kalau punya niat tapi kita nggak jelaskan niat kita kan kadang takut salah artikan gitu kan. Makanya aku bikin gitu supaya ya orang tahu banget niatku nih, aku cari teman gitu loh. Oh, cuma cari teman kok ya? Nggak gimana-gimana gitu ya? Iya, lagu ini emang buat cari teman aja gitu. Sampai mau kolaborasi, ayo. Kayak kemarin ada teman-teman. Jadi kan aku kan lebih concern atau apa ya sebutannya, kayak lebih fokus di audio. Masalah visual kan aku kan ya itu butuh expert sendiri gitu loh. Butuh buang waktu banyak untuk ngedit video musik video gitu kan. Ya udah aku kerjasama aja sama temanku yang udah punya studio apa ya, studio foto gitu. Nah aku pakai itunya, terus ada teman-teman yang udah punya motor, itu motor teman BTW yang dipakai, bukan motorku pribadi. Yang dipakai itu tadi ya. Iya. Kenapa? Gitu. Nggak jadi, tadi udah sempat ditanyain ya. Kenapa motor itu yang dipakai gitu? Nggak pakai motor Vespa aja gitu? Karena aku belum punya teman di motor Vespa. Oh, nggak ada makna khusus lah ya? Iya, nggak ada. Maksudnya belum ada khusus. akses untuk ke motor Vespa. Yang terdekatku ya motor yang kayak gitu, yang temanku gitu loh. Kayaknya kalau pakai motor Vespa ntar bukan hip hop ya, Kak? Lebih ke reggae gitu. Atau iya mindset orang kan lebih ke reggae kan. Lebih soft gitu ya. Oke. Lalu sejauh ini udah manggung di mana aja nih, Kak? Aduh, di mana aja ya? Terakhir aja deh ya. Paling enak terakhir ya. Di mana ya terakhir? Di acara anak-anak para rapper hip hop nih. Betul. Oh, itu tuh beda ya. Kadang kayak aku sempat juga beberapa rapper yang aku kenal tuh kayak tempat panggungnya tuh kayak gelap sama itu memang gitu ya biasanya kalau para rapper ya, Kak ya. Iya, soalnya nggak juga sih, tergantung konsepnya gimana. Nah, aku kemarin tuh terakhir manggung ya di pas hari apa itu ya. Pokoknya hari itu lah, belum lama ini. Kita tuh jadi hip hop di Samarinda tuh sekarang udah punya regenerasi baru. Oh ya, beda. For your information guys. FYI. Ya. Gimana tuh regenerasinya tuh? Iya, regenerasinya tuh lebih ke ya kalian bisa lihat aja nanti di akunnya Pick Rap gitu kan. Namanya Pick Rap. Jadi mereka tuh bikin movement, mereka bikin acara di atas pick up. PICK. Iya. Oke, siap. Di atas pick up. Ya kan mereka kayak kalau kita demo kan ada mobil komando tuh.
Nah, modelan kayak gitu, cuman jadi rapper-rapper yang di atas pick up, terus penontonnya di bawahan gitu. Oh gitu, Iya, ya dan- panggung-panggung sederhana aja, Iya, nggak sederhana. mewah yang gimana-gimana gitu ya kak ya. Nah, anak-anak baru rapper-rapper di Samarinda tuh lagi ngegarap itu, dan itu bakal berkelanjutan. Ya tujuannya ya buat ngeracunin anak-anak mudanya daripada ngamor atau ngapain. Betul. Atau main apa gitu-gitu, mending rap aja yo gitu. Kita seru-seruan di sini, kita bikin tuangkan ide-ide gitu, kita benturin semua ide untuk jadi yang kayak gitu-gitulah. Nah kalau dari kita lihat juga nih kak, kalau dari cara pandang kakak ya gimana nih kalau selama berkiprah ya di industri musik lokal ini, ada nggak sih peluang atau kesempatan gitu, misalnya kayak musisi-musisi kayak kakak nih, musisi-musisi indie kan kadang tuh ada pikiran kayak musisi lokal buat ke luar itu susah gitu, atau ini sebenarnya ada nggak sih peluang mungkin wadah yang bisa diikutin gitu ya kak selama ini, entah itu ikut festival atau apa gitu? Enggak sih, kalau aku kan ngeliat diriku pribadi. Jadi aku lebih ngelihat bahwa musik nih sebagai media, itu kita harus, kalau aku pribadi aku memaknai media itu ya media untuk kita berkembang gitu loh. Misalnya nih, dengan aku nganggap musikku media, rap tuh media. Di situ aku belajar nulis lirik, aku dibajar gini. Terus coba deh kalian aplikasikan di kehidupan yang lain. Kalau aku kayak gitu kan, nulis lirik gini, akhirnya aku bisa copywriting, kayak gitu loh. Misalnya aku suka manggung gitu kan, aku nge-MC juga di atas gitu, akhirnya jadi apa? Penyiar radio, kayak gitu loh. Nah, lebih berpikir kayak gitu aja sih buat kalian, jangan patok terlalu yang bahwa aku basis nih, kerjaanku yang ngebas aja gitu, ya enggak. Bisa jadi kamu jadi tukang reparasi bass gitu, atau kamu punya brand gitar bass kayak gitu loh. Kolaborasi yang cari investor untuk memproduksi bass elektrik brandmu gitu, atau bikin senarnya kayak gitu loh. Jangan terpatok bahwa ketika kamu sekarang basis, berkiprah di dunia rapper, selamanya rapper aja terus gitu ya, kayak cuma satu gitu ya kak ya. Padahal kalau kamu bisa gali di dalam situ tuh banyak esensi. Ya betul, kayak misalnya dia tadi tuh dari audio kamu bisa jadi sound engineer gitu, kamu bisa kepake di acara-acara live, kamu mixing live gitu. Jadi bisa dibilang siapa tahu gitu ya, ke nasional atau ke internasionalnya bukan sebagai musisi, tapi sebagai ya di balik layar aja gitu ya, sama aja ya kak. Tapi rapnya media buat dia belajar. Paham ya. Kayak kendaraan buat dia cari duit. Kan tujuannya apa sih? Duit kan? Ya sih itu ya kak ya. Betul. Ya sudah lah ya, itu nggak usah ditanya ya. Nih kadang kan ada masa nih kayak misalnya kita udah mungkin konsisten bikin lagu, bikin musik gitu, tapi ya mungkin kurang dapat apresiasi atau apa nih. Gimana caranya kakak bisa tetap kayak ya udah tekunin aja terus lah, nulis lagu, bikin musik gitu, walaupun ya mungkin nggak ada yang tepuk tangan gitu kak? Gini, kadang tuh kalau aku ngeliat aku lagi ke belakang, lihat refleksi diri terus. Maksudnya muhasabah nggak usah ngeliat yang lain gitu. Ya, lanjut kak. Kalau aku sih lebih ke ini sih. Kadang tuh aku pernah di posisi kayak gitu. Tapi kesalahanku adalah yang aku koreksi, karena kita terlalu berekspektasi lebih. Sebenarnya apresiasi itu ada, cuman karena kita ekspektasinya, ini bakal tembus sampai Jakarta nih, gitu. Ini lagu bakal tembus sampai Jakarta nih. Ketika lagu itu nggak tembus, ya kita jadi kecewa dan kita ngerasa kayak nggak ada yang apresiasi gini-gini. Padahal teman-teman di lingkaranmu tuh suka gitu sama lagu itu, bagusnya lagunya gini-gini. Mereka promosikan ke teman-teman SMA-nya lah atau teman-teman kuliahnya lah kayak gitu-gitu. Ada nih temanku yang ini, tapi cuma 1-2 dan aku kurang menghargai itu. Makanya aku ngerasa kayak nggak ada yang nganu nih, nggak ada yang support karena aku udah berpikir bahwa ini harus tembusnya Jakarta nih, kayak gitu terlalu tinggi. Kecewa kan ekspektasi sendiri. Betul. Makanya mending nggak usah berekspektasi apapun untuk kamu bermusik dan berkarya. Nothing tulus. Iya. Supaya nanti supaya nanti kamu bisa menghargai momen-momen kecil itu. Dirayakan cuma 3-4 orang pas rilis gitu kan. Itu kan lebih berarti ketimbang
yang terlalu banyak. Iya, kayak gitu-gitu. Bukan yang terlalu banyak, ketimbang kita bercita-cita untuk dirayakan se-Indonesia gitu kan. Oke. Pokoknya ya yang di sekitar aja Iya. gitu ya. Selama ada walaupun satu nggak masalah ya Nggak Kak masalah, ya. dan itu ya itu hargai aja. Iya. Karena emang baru sampai situ prosesmu gitu loh. Sekedar dibilang sama sang calonnya ya, Iya. semangat ya, bagus banget. Besoknya bikin lagi tuh ya Kak ya. Kayak gitu aja, anggap pakai sumber daya yang kecil-kecil tadi itu untuk jangan ambil yang gede. Wah, nggak kerasa Kak, asik betul kita ngobrol. Ya, sisa 5 menit ini berdua. Ya kalau lanjut 12 jam ke depan nggak apa-apa. Panjang. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih mungkin ke teman-teman lain yang juga pengen bermusik nih Kak, tapi belum berani atau ya apa yang mau disampaikan gitu sebagai closing statement-nya? Oh ya, itu aja tadi. Dengerin Cowboys Kota aja. Siapa tahu itu bisa jadi ajakan untuk semangat kayak apa gitu Yoi. Kak. Betul. Oh, ajakan. Ya, tetap apa ya? Tetap keep it real aja. Apa yang kalian rasain, coba curahin aja. Kalau masalah hasil belakangan, yang penting kalian puas aja dulu dengan apa yang kalian pengen gitu loh. Kayak aku pengen apa, ya udah bikin aja dulu gitu. Hasil belakangan. Gitu aja. Siap. Terima kasih Kak Ovan Anggono alias Dal. Itu. Oke, sukses ya Kak. Buat teman-teman Pro 2 juga yang mungkin mau dengar lagunya Kak Ovan Anggono, langsung aja kepoin IG-nya apa Kak? IG-nya Kak? Ovan Anggono. Oke, Ovan Anggono. Instagramnya. Kalau YouTube-nya apa Kak? Ovan Anggono juga. Ya, kalau platform musik digitalnya cek di sana ya. Nggak boleh disebutin di sini teman Pro 2 soalnya. Oke, terima kasih Kak Ovan ya. Sukses terus ya Kak ya. Mudah bisa berjumpa lagi lain waktu. Iya, oke. Nah, teman Pro 2 itu aja deh buat Musikpreneur hari ini ya. Makasih banget buat kamu yang udah dengerin. Nanti masih bakal aku temenin juga untuk bawain lagi acara-acara lainnya teman Pro 2 ya. Stay tune terus 88,5 FM teman terbaik kamu.